Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Evi Nurleni, MSI. Bahan bacaan kita pada saat ini terdapat dalam Kolose 1 ayat 9. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Judul renungan pada saat ini yaitu mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Kisah hidup semua orang adalah sebuah romansa, dengan skrip yang takkan pernah dapat dibaca sebelum melakoninya. Takkan pernah ada yang tahu persis bagaimana awal dan akhir kehidupannya. Sehingga sejatinya, hidup ini adalah sebuah penggambaran yang panjang hingga batas akhir yang tetap menjadi misteri. Karena sesungguhnya yang kita ketahui hanya apa hari ini, besok, entahlah. Dalam penggambaran yang penuh misteri itu, doa adalah temuan sejarah yang maha berharga. Sebab, apalah lagi yang dipunyai oleh sang pengembara dalam hidupnya yang tidak pasti ini, selain doa-doa yang menguatkan, doa-doa yang penuh hikmat supaya kita terus dituntun di jalan yang benar dan akhirnya dapat mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna itu. Sesungguhnya, kita adalah orang-orang yang beruntung, karena kita sejak awalnya memiliki para nabi dan rasul yang terus-menerus mendoakan kita. Kolose 1 ayat 9 ini menunjukkan sikap Rasul Paulus ketika mendengar keberhasilan penginjilan di jemaat Kolose. Katanya, "Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna." Dalam doanya yang tiada henti, ia meminta kepada Tuhan untuk memberi hikmat dan pengertian yang benar, supaya mereka mengetahui kehendak Tuhan. Sebab Paulus sadar betul, di tengah keberhasilan jemaat Kolose, mereka sedang berhadapan dengan gemparan ajaran sesat yang menyebabkan hari esok itu menjadi tidak pasti. Sehingga terdapat resiko bahwa dengan hikmat dan pengertian sendiri, mereka dapat berubah dan mengarah pada yang bukan kehendak Tuhan yang sempurna. Menjadi persekutuan yang berjalan di luar tuntunan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Setiap orang tentu pernah berada dalam situasi yang tidak pasti, tanpa arah dan tidak punya masa depan. Dan pada titik ini, pernah kita berhenti sejenak dan merenungkan, apa kehendak Tuhan? Pengetahuan akan kehendak Tuhan berasal dari doa yang penuh hikmat dan pengertian. Pengetahuan yang demikian akan menghasilkan hikmat dan pengertian rohani yang dapat mengubah hidup, hati, dan kehidupan kita. Asal kita percaya, mari kita belajar berdoa, memohon hikmat dan pengetahuan untuk diri kita, untuk keluarga, untuk sahabat, untuk para rohaniawan, dan untuk para pimpinan kita. Refleksi kita pada saat ini, berdoalah untuk meminta hikmat dan pengertian supaya kita dituntun untuk mengetahui kehendak Allah yang sempurna dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami pengertian dan hikmat agar kami dapat mengetahui kehendak-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Amin.